bercanda, terus tadi sabarlah mereka tinggal 10 tahun kita dijajahnya. Tapi ternyata sabar itu menurut konteks bahasa menyelesaikan masalah dalam tempo yang singkat, tepat, sesuai dengan aturan dan etika. Itu sudah sabar. Oleh karena itu bukan untuk didiskusikan, untuk ditindaklanjuti. Sekira itu. Baik, Bang Ipul ada yang ditanggapi? Ya, memang kita sudah dapat memahami apa yang disampaikan oleh rekan-rekan. Pada prinsipnya kita memang perlu diskusi. Artinya yang disampaikan oleh rekan-rekan itu memang kita ketahui, karena kita juga seniman, dan kita juga bukan hanya seniman kanvas. Saya kira semua seniman yang ada di Riau ini melakukan hal yang sama, termasuk saya juga sebagai seniman pribadi yang merasakan hal yang sama. Tapi komunikasi penting. Dengan komunikasi itu kita akan ada solusi. Saya kira betul sabar itu dalam arti kita mencari komunikasinya dan mencari solusinya. Ya, baik. Mungkin kita ya, berbagai persoalan ya yang kita bicarakan Pak ya. Tapi yang jelas seperti kata Pak Gafur tadi, semoga spirit dari kata itu bisa memperbaiki segala sesuatu yang ke depan. Mungkin itu. Kita lanjut. Oke, lanjut. Mungkin satu lagi dari ya silakan. Nah, jadi gini Pak, yang tadi kan kita sama-sama sudah bertemu rumus tentang sastra, kemudian juga kebudayaan. Nah, yang memang tidak jauh berbeda. Sebelumnya saya dari Latah Tua, Kampus UIN Susna Riau. Nama saya Ansor. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya, kita kan tahu kita bisa belajar dari beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya ketika kita berbicara di Jawa atau Bogor, itu mereka melestarikan daerahnya atau budaya daerah dengan cara ada hari tertentu masyarakat ataupun seluruh pegawai itu diwajibkan untuk berbahasa Sunda. Nah, kita di Melayu, di bumi ini, bumi Melayu Rencang Kuning itu masih jarang melakukan hal-hal kayak ini. Kayak tadi mungkin bisa dikatakan gengsi atau apa gitu. Kita kan nggak tahu juga nih dari masing-masing kepala. Cuman ketika ada instruksi dari sebuah lembaga pemerintahan atau yang besar mengatakan kepada yang kecil, kemungkinan itu bisa dicapai dan bisa dilakukan secara kontinu pastinya, dan pasti akan menjadi kebiasaan dan bisa jadi budaya Melayu ini bisa kembali nampak. Dan ketika orang berkunjung ke Riau, mereka bukan hanya mencari tempat-tempat wisata, tapi juga seperti ini loh gitu. Ini budaya yang lebih dari sekedar wisata, tapi kebiasaan masyarakat Riau sendiri tentunya, dengan pakaian dan bahasa dan yang lainnya. Dan kemudian gini Pak, kita kan tadi tentang seni. Kita dari mahasiswa ataupun seniman-seniman kampus ataupun seniman di luar atau dari mana itu pun seniman, ketika mereka kelompok kecil ini menyelenggarakan acara, itu akan masuk ke ranah politik atau proposal. Nah, ketika sudah sampai di ranah politik, bukannya kami ingin orang yang belum paham politik, tapi malah dipolitikkan gitu. Bikin aja anggarannya sekian, nanti mungkin biar bisa Bapak cairkan sekian. Nah, itu realitanya. Dan memang sering kita jumpai, memang ada kata-kata itu yang sering kita jumpai seperti itu Pak. Nah, kemudian ya satu lagi dari Bapak, dari kami untuk Bapak juga mungkin ada penyelesaiannya tentang tak takutlah nanti dari atas nih, misalnya kami berkecimpung di dunia yang seperti ini, kita mulai serius, apakah nanti tidak malah apa ya, maksudnya kita disuruh berbicara, nanti ketika kita berbicara, nah bagaimana itu dari atasnya itu, apakah nanti kami malah akan dibungkam lagi atau malah dibicarakan berbicara. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ansor ya dari Latah Tua. Ada yang ingin ditanggapi Pak? Silakan Pak. Ada persepsi yang harus disamakan ya. Satu, untuk mencapai suatu ide kita
tidak hanya dengan ungkapan. Jadi ada 3 yang kita kuasai. Pertama, menguasai syarat-syarat administratif secara tertulis. Karena komunikasi tertulis adalah komunikasi yang paling efektif dan mampu dipertanggungjawabkan. Jadi jangan nanti sudah sampaikan kok tidak ditindaklanjuti. Itu tidak bisa. Jadi harus dulu menguasai syarat-syarat administratif dalam komunikasi. Yang kedua, harus tahu mekanismenya. Jadi ada secara administratif, ada prosedur, lalu kita menguasai dalam sistem apa kita melakukan. Nah kadang-kadang orang terjebak. Saya sudah sampaikan, tapi kok ada tindak lanjutnya. Tidak bisa ditindaklanjut kalau memang tidak ada secara administratif. Jadi administrasinya dipenuhi, prosedur dilalui, sistem harus dipahami. Nah ini kadang-kadang kita kalau sudah sampaikan dianggap itu sudah sampai. Oh sudah saya sampaikan. Nah oleh karena itu saya yang memang pernah di DPRD, pernah DPD, kalau kami memperjuangkan di tingkat kementerian itu tidak bisa asbun, asal ngomong. Kalau tidak punya data, tidak punya yang lengkap. Nah ini juga dipahami. Oleh karena itu saya berharap kepada mahasiswa harus punya job training, tata administrasi, tata prosedur, dan tata sistem. Nah ini yang saya harap kepada mahasiswa. Nah, sehingga nanti mahasiswa, mohon maaf, saya sudah demo sana, sudah selesaikan, sudah Pak, kami udah gini. Tapi mana administrasinya? Mana datanya? Mana informasinya? Lalu udah tepat prosedurnya apa belum? Udah tepat mekanismenya? Nah ini barangkali kepada adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu ada namanya usasi ekstra itu untuk melatih apa yang terpikir bisa ditulis gitu. Nah, itu barangkali. Nah, saya juga sampaikan sebagai mahasiswa IAIN dulu, itu berurusan itu tidak bisa 1 kali. Kalau manusia itu 4 kali manusia normal. Kalau normal itu 4 kali. Karena manusia itu 4 kali lupanya. Jadi kalau orang lupa 4 kali itu biasa. Pertama, sifat manusia pelupa. Yang kedua, manusia itu kalau tidak mengancam dirinya dilupa juga. Yang ketiga, tidak menguntungkan dirinya lupa juga dia. Yang ketiga, manusia itu suka lupa-lupa. Nah, oleh karena itu baru 4 kali itu biasa, tidak digubris. Lalu gimana? Ternyata Tuhan membuatkan Isra Mi'raj itu langit ke-7. Nah, langit ke-7 itu tidak bisa malaikat naik, tapi manusia boleh. Langit ke-6 hanya malaikat. Langit ke-7 manusia boleh naik. Nabi Muhammad kan manusia, boleh dimurat Tuhan. Nah, oleh karena itu berurusan jangan sampai 4 kali, perlu sampai 7 kali. Setelah sampai 7 kali tidak juga, itu baru takdir. Jadi jangan awal kita sudah bikin takdir, tidak bisa nih, ini payah nih, tidak bisa. Nah itu dalam logika berpikir, maka saya resep itu yang saya pakai, tidak ada istilah tidak bisa. Kok sampai 7 kali, sampai 7 kali tidak bisa juga, baru takdir. Ya Allah, ini takdir baru. Ini nak baru mulai, anda tak bisa takdir awak, awak lah awak bubuk, awak miskin, awak orang kampung. Banyak cerita, tidak bisa itu. Jadi tidak ada istilah miskin, orang kampung susah. Pokoknya mulai dan harus kita kuasai. Dan ini cara kepada adik-adik ke depan, jangan lagi kita merasa beribah hati, tidak diperhatikan, mulai. Dan jangan beribah hati kalau hanya baru 1 kali, 2, 3 kali. Nah itu sasaran saya. Dan sekali lagi kepada adik-adik semua, mahasiswa dan kita semua harus kita mulai dan jangan kata akan. Itu prinsip saya. Saya memang selalu ditantang Pak. Saya bilang tidak bisa. Yang tidak bisa itu kerja Tuhan dan malaikat. Kalau kerja malaikat tidak bisa, kerja Tuhan tidak bisa. Kalau kerja manusia harus bisa. Saya tamat PGA bisa jadi montir radio. Siapa bilang tidak diterima saya jadi montir radio? Jadi montir saya guru ngaji, tapi saya juga kepala kambing. Siapa bilang tidak bisa kepala kambing? Oh, orang jadi pedagang, saya jadi pedagang kelima, bisa. Saya dulu mau menjadi NASA, ikut saya latihan NASA. Tapi karena badan saya pendek, tidak bisa, karena ada ukurannya. Itu tidak bisa, saya nambah-nambah. Itu udah takdir ya Pak? Gimana memang badan saya pendek. Tapi saya latihan NASA Pak. Coba. Nah, artinya adik-adik mahasiswa, itu ya saran saya. Terima kasih. Ya, ikhtiar ya Pak ya. Oke, Bang Ipul ada yang ingin lagi? Ya, menarik ya disampaikan oleh rekan-rekan dari kawan-kawan mahasiswa juga. Memang kalau kami di pemerintahan pasti ada prosedur Pak, ada prosedur. Artinya selagi mungkin kita yang memang
sekarang membuka diri. Kita kan sekarang wacananya udah berbeda dari yang dulu. Membuka diri, cuman memang ada batas-batas yang kita harus tempuh, ya. Saya kira itulah perlu saya sampaikan tadi, komunikasi lagi, sehingga ada beberapa rekan seniman yang dulunya juga tidak mengerti bagaimana birokrasi di pemerintahan, sehingga akhirnya agak frustasi gitu. Namun sekarang beberapa seniman kita juga sudah mulai belajar bagaimana sistem birokrasi yang ada di pemerintahan, bukan hanya pemerintahan, jika di legislasi, Pak, karena ada nanti di DPR juga akan bagaimana cara proses anggaran itu bisa diiakan atau tidak, segala macam itu ada prosesnya. Nah, beberapa seniman juga mulai belajar dengan sistem itu, sehingga kita perlu kalau mungkin ada, kita juga seniman ada seniman yang benar-benar lunak untuk memainkan, kita sebut player. Jadi kalau ada seseorang yang tugasnya memang bermain, perform, apa segala macam, mungkin nanti kita juga mulai ada kawan-kawan yang mengerti seni, juga mengerti mengorganisasikan. Makanya ada event organizer, apa segala macam. Nah, nanti juga ada kawan-kawan juga kita yang tim kreatifnya, ada tim manajernya, ada tim manajemennya dan lain sebagainya. Nah, orang-orang itu kita libatkan bersama sehingga tujuan kita tadi tercapai. Jadi kawan-kawan, saya kira mahasiswa juga ngerti penting komunikasi, dan beberapa telangkai-telangkai itu yang kira-kira kita belum paham, kita coba diskusikan, mudah-mudahan ada solusi bersama. Baik, Nisa dan para hadirin sekalian, demikianlah sesi talkshow sastra kita, ya. Terima kasih kepada Bapak Usman dan Bang Ibu.